itu kan dorongan daripada sahabat dan juga jadwalnya terlalu padat, ya bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender FIFA. Mental kelas Eropa. Pengakuan luar biasa Rizky Ridho usai selalu jadi pemain andalan di Persija dan Timnas Indonesia. Publik langsung terkesima. Gelandang AC Milan langsung bangga gini soal keluarga Indonesia dan adiknya yang main di Timnas. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Mengejutkan, Erick Thohir di luar dugaan bicara gini soal rumor panas Indonesia akan keluar dari Federasi AFF. Rumor mengenai kemungkinan Indonesia keluar dari naungan Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) semakin mengemuka. Isu tersebut mencuat setelah sejumlah pertandingan di level regional dinilai penuh dengan kecurangan yang merugikan Timnas Indonesia. Erick Thohir pun akhirnya buka suara menanggapi desas-desus yang beredar. Dalam wawancaranya di media, Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara, khususnya terkait dengan insiden-insiden yang dirasakan merugikan Timnas Indonesia. Erick menegaskan bahwa PSSI tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah besar demi menjaga kehormatan dan kepentingan sepak bola Indonesia. Selama ini kami telah menghadapi banyak kendala di kompetisi internasional, terutama di bawah naungan AFF. Beberapa keputusan yang kami nilai kontroversial dan merugikan timnas kami telah memicu ketidakpuasan. Kami tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa ada banyak elemen yang menyebut adanya kecurangan dalam pertandingan, baik itu dari segi kepemimpinan kompetisi maupun keputusan wasit, ungkap Erick Thohir dengan tegas. Tidak hanya PSSI, tetapi juga banyak pihak yang merasa kecewa dengan situasi tersebut. Erick Thohir mengungkapkan bahwa beberapa survei yang dilakukan oleh pihak PSSI mengindikasikan bahwa sebagian besar publik Indonesia mendukung keputusan jika Timnas Indonesia keluar dari AFF. Banyak yang menyuarakan pendapat mereka bahwa Indonesia seharusnya mempertimbangkan untuk keluar dari AFF, karena kami merasa ada ketimpangan dalam persaingan di level ini. Kami mendapat banyak laporan dari fans dan pengamat sepak bola yang merasa bahwa Indonesia telah diperlakukan tidak adil di banyak kesempatan, ujar Erick. Erick juga menambahkan bahwa PSSI tidak ingin membuat keputusan gegabah. Kami akan mempertimbangkan dengan matang semua aspek sebelum mengambil keputusan besar. Ini bukan hanya tentang hasil pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia dihormati di kancah sepak bola internasional. Seiring dengan potensi keputusan untuk keluar dari AFF, PSSI juga mulai merencanakan pengurangan jadwal pertandingan internasional bagi Timnas Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi terhadap efektivitas kompetisi internasional yang diikuti Timnas, serta untuk menjaga kualitas dan fisik pemain agar lebih terjaga. Kami ingin memberikan waktu lebih banyak bagi pemain untuk bermain di klub, mengembangkan kemampuan mereka di liga lokal maupun di liga luar, serta memastikan mereka tetap dalam kondisi terbaik untuk bertanding. Sebagai konsekuensinya, kami akan mengurangi jadwal internasional Timnas Indonesia, fokus pada kompetisi yang lebih bergengsi, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Tambah Erick, PSSI juga berencana untuk lebih selektif dalam memilih kompetisi internasional yang akan diikuti oleh Timnas, dengan mempertimbangkan reputasi dan integritas dari turnamen tersebut. Semua auto kagum. Bek Timnas Indonesia langsung ngomong kelas gini soal karir dirinya di klub dan Timnas Indonesia. Pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho, mengaku bahwa ia menanamkan diri di dalam hati jangan sampai cepat puas dalam berkarir di persepakbolaan profesional. Hal itu yang menjadi bukti sejauh ini Rizky Ridho mempunyai karir cemerlang. Rizky Ridho memulai karirnya dengan membela Persebaya Surabaya pada 2020 sampai 2023. Selama memperkuat Persebaya, Rizky Ridho selalu tampil membela Timnas Indonesia di kelompok umur. Bahkan, pemain asal Surabaya, Jawa Timur,
itu didapuk sebagai kapten. Pindah ke Persija, karier Rizky Ridho semakin cemerlang. Ia kini menjadi pilihan utama pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Rizky Ridho mampu bersaing dengan sejumlah nama pemain-pemain keturunan di lini belakang tim merah putih. Apa yang sudah dirasakannya sampai saat ini tidak membuat Rizky Ridho puas. Ia harus terus berkembang untuk membuat karirnya semakin bagus. Ini juga bisa diikuti oleh pesepak bola muda Indonesia yang ingin karirnya sama seperti Rizky Ridho. Rizky Ridho berpesan, pesepak bola muda jangan sampai bermalas-malasan. Saya ingatkan pesepak bola muda harus disiplin. Jangan bermalas-malasan, kata Rizky Ridho. Tantangannya jangan berpuas diri, lanjutnya. Rizky Ridho menambahkan, ketika karirnya sudah cemerlang, ia masih ingin terus berkembang. Jika sudah puas, maka itu akan menjadi racun bagi karirnya. Sebab, banyak pesepak bola yang masih ingin terus berkembang. Jangan sampai karirnya mentok di sana dan lama-lama menghilang. Ya, banyak sekali pesepak bola Indonesia yang sudah terkenal namun menghilang begitu saja. Mungkin mereka sudah cukup puasa dengan pencapaiannya sampai saat ini. Jangan sampai ketika sudah di top performa, mereka berhenti di sana saja. Itu menjadi larangan buat kita ketika yang di bawah ingin menjadi seperti kita. Jangan pernah berhenti karena yang saat ini berada di bawah lalu bisa melampaui kita, pasti nanti akan menjadi kesusahan lagi untuk diri sendiri, kata Rizky Ridho. Respek dan bangga. Tijani Reijenders sampai segininya soal orang tuanya yang punya darah keturunan Indonesia. Gelandang AC Milan, Tijani Reijenders bangga dengan warisan darah Indonesia dari orang tuanya serta mendukung sang adik Eliano memperkuat timnas Indonesia. Tijani Reijenders mencuat sebagai komponen vital sejak bergabung dengan AC Milan tahun lalu. Di balik performa apik tersebut, Reijenders mengangkat faktor dukungan rekan setim dan keluarga sebagai pengaruh besar dalam karirnya. Kolektor 20 caps timnas Belanda itu sudah kerasan berada di Milan. Sekarang saya menganggap Milan sebagai rumah. Saya merasa sangat baik di sini, katanya kepada Milan TV. Reijenders juga bangga dengan statusnya sebagai pemain keturunan Indonesia. Sang ibu, Angelina Lekatompesi, berdarah Maluku. Sementara ayah Tijani, Martin Reijenders, ialah mantan pesepak bola asal Belanda yang pernah memperkuat klub lokal seperti PSC Zwolle dan FC Den Bosch. Ibu saya orang Indonesia dan ayah saya Belanda. Saya dan adik-adik saya berdarah campuran, ucap Tijani. Anak saya, Savien, bahkan percampuran lebih banyak lagi karena istri saya, Marina, berasal dari Irak. Sebagai seorang anak, saya memiliki pengaruh dari Indonesia serta Belanda, dan hal itu membentuk diri saya menjadi seperti sekarang. Dari sisi kultur Belanda, saya mengambil sikap membumi. Dari sisi Indonesia, saya merasa sangat bangga atas apa yang telah dilakukan dan dicapai. Saya bangga dengan keluarga saya dan karir yang sedang dijalani, kata pemain kelahiran Zwolle, 26 tahun silam. Dia teman baik saya juga. Kami berbagi semua hal dan berbicara setiap hari, ucap Tijani soal adiknya. Sekarang dia bermain untuk timnas Indonesia dan saya sangat bangga dengannya. Sejak kecil kami selalu bermain sepak bola. Saya juga memiliki jersey adik saya di Zwolle. Tuturnya lagi,